Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manuel Birawan Kristanto dari kelas 11 IPS 2 absen 11. Aku mempresentasikan materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Letak luas dan batas wilayah Indonesia yaitu 1 letak astronomis, 2 letak geografis, 3 letak geologis. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak geografis Indonesia yaitu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia Utara dan benua Australia Selatan, serta di antara Samudra Hindia Barat dan Selatan dan Samudra Pasifik Timur. Letak geologis Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan satu lempeng Samudra Pasifik. 2. Luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 adalah 6.315.222 km persegi. 3. Batas wilayah Indonesia. Utara yaitu Malaysia, timur Papua Nugini, barat India, selatan Timor Leste dan Australia Laut. Batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Batas udara Indonesia. Batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik daratan, kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia atau Sirkum Mediterania dan Pasifik. Karakteristik perairan. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. 1. Perairan darat, yaitu ada sungai. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologi setiap daerah berbeda-beda. Yang kedua yaitu danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau kars. 2. Perairan laut. Letak geografis Indonesia berada di antara dua lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Karakteristik laut Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Karakteristik laut tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Laut terbuka, 2. Laut setengah tertutup, 3. Laut tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Kondisi kedalaman laut Nusantara secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua atau continental shelf besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Contohnya yaitu Laut Jawa dangkal, sedangkan Laut Maluku dalam. Kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh periodisitas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Ada 4 tipe pasang surut, yaitu 1. Pasang surut harian tunggal,
2. Pasang surut harian ganda. 3. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal. 4. Pasang surut campuran condong ke ganda. Sumber daya hayati laut Indonesia ada 3, yaitu padang lamun, terumbu karang, dan mangrove. Ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut, yaitu 1. Samudra Hindia, 2. Selat Malaka, 3. Laut Natuna, 4. Selat Karimata. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa ini. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, 2 kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudra. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad 6-10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Majapahit. Setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritim berkembang pesat. Pelabuhan utama Majapahit ada di Bubat dan Canggu. Di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dari seluruh Nusantara dan mancanegara seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Pelabuhan penting di Indonesia. Selain di Jawa, banyak juga pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di antaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, dan Makassar. Setelah diambil alih oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Pola transportasi dunia. Letak geografi Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama, yaitu 1. Laut Natuna, 2. Laut Jawa, 3. Laut Flores, 4. Laut Sulawesi, 5. Laut Maluku, 6. Laut Banda. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal perdagangan dunia atau yang disebut dengan choke point. Keempat titik strategis itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. D. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ini dapat menjadi sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Energi kelautan. Energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi kelautan itu antara lain terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Sumber minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Wisata bahari. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, sejarah maritim, pendidikan, dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Jasa angkutan laut. Jasa angkutan laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran. Alur laut kepulauan Indonesia.
Alur laut Kepulauan Indonesia dapat dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui sea lanes dan dengan cara normal bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut. 1. Mengelola sumber daya perikanan. 2. Mensosialisasikan energi kelautan. 3. Meningkatkan produksi minyak dan bumi. 4. Mengelola alki. 5. Pengelolaan wisata bahari. 6. Mengelola industri maritim. 7. Pengelolaan jasa angkutan laut. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu sebagai berikut. 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. 3. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. 4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. 5. Pembangunan kekuatan bertahan maritim. Sekian, terima kasih.